Klaim punya bukti rekaman rapat, Ahok tantang sidang korupsi minyak mentah digelar terbuka. Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti sudah siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pemberian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan Republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Nah, saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang, minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, kamu butuh data apa, ngomong singkat, saya kasih tahu. Mereka kalau Kejagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga ya oknum tertentu, akhirnya diam kasusnya. Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik ini. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Ada unsur apa? Mari saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk misalnya memberantas korupsi, ya transparansi. Ahok siap buka-bukaan nih soal Pertamina kalau dipanggil Kejagung. Ini bisa jadi bom besar atau bahkan dia bisa ikut berperan. Ya teman-teman, mantan komisaris utama Pertamina, beliau itu bilang kalau dia siap banget nih kasih keterangan ke Kejaksaan Agung soal kasus yang melibatkan Pertamina. Dia nggak bakal nutup-nutupin apa yang dia tahu selama menjabat. Bahkan beliau itu siap kasih notulen rapat dan rekaman buat bukti kuatnya. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap, rekaman maupun catatan. Menurut Pak Ahok sendiri, sistem di Pertamina itu sangat kompleks teman-teman. Keputusan besar kayak pergantian direksi bukan cuma ada di tangannya sebagai komisaris utama. Yang bikin menarik lagi, Pak Ahok ini bilang dia punya catatan nih soal perubahan yang dia minta, tapi nggak dijalankan direksi. Artinya, ada banyak hal yang sebenarnya udah dia soroti tapi tetap jalan di tempat. Dan kalau Kejagung mau tahu lebih dalam, Ahok katanya siap buat bongkar semuanya. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandera menyandera, ada dikasih jabatan, wewenang. Pertanyaannya teman-teman, kalau semua data ini beneran dibeberkan dan semua valid dan fakta, bakal ada dampak besar pastinya buat Pertamina. Mulai dari kerugian yang pasti meningkat, jumlah tersangka juga pasti bertambah, dan siapa yang bakal kena imbasnya. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau
membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Pekan ini terjadi pergeseran posisi yang mengejutkan di papan atas klasemen Liga Korupsi Indonesia. Pertamina, sang raksasa minyak, berhasil merangsek naik ke peringkat kedua setelah skandal oplosan Pertamax yang merugikan negara hingga 193,7 triliun terkuak. Kenaikan ini membuat Pertamina menyalip Bank Indonesia yang harus rela turun ke posisi ketiga dengan kasus BLBI yang hanya merugikan 138 triliun rupiah. Sementara itu, PT Timah masih kokoh di puncak klasemen dengan rekor fantastis 300 triliun rupiah, hasil dari praktik ilegal dalam tata niaga timah. Layaknya Manchester United di era keemasannya, PT Timah seolah tak tersentuh di puncak. Ini bukan beyond, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh, di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa-apa. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Mengapa kita melakukan reformasi? Itu 20 juta. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi, apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Saya mesti ngomong jujur ya, banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog LKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu toh, mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Masih nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Mantan Komisaris Utama Komut PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok siap buka-bukaan soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerja sama KKKS tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Ahok menegaskan, dirinya tak takut diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah tersebut. Bahkan Ahok menantang persidangan kasus ini nanti digelar secara terbuka. Gua sudah ngomong kok, makanya saya seneng kalau jaksa mau panggil,
saya punya rekaman rapat suara semua. Saya cuman minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini, kata dia dalam wawancara khusus bersama Liputan 6 SCTV dikutip Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025. Ahok tak habis pikir dengan pengawasan yang ada di Pertamina. Dia mengatakan, pembelian minyak seharusnya diuji sejak awal, bukan baru dites setelah sampai di Tanjung Priok. Kita punya insinyur-insinyur bisa ngetes dong. Masak minyak masuk kapal mesin ngetes di Tanjung Priok ngetesnya. Kalau gitu semua pecat aja, ujar dia. Ahok kembali menegaskan tak gentar jika diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ditegaskan, ia punya rekaman rapat saat masih menjabat di Pertamina. Dia meminta semua rekaman rapat bisa diputar supaya rakyat tahu seperti apa kebobrokan di dalam perusahaan pelat merah tersebut. Saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang semua rekaman rapat diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di sana. Kalau semua periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras mesti saya, kalau gitu ngapain ada ratusan ribu pegawai. Suruh gua aja semuanya, ucap politikus PDIP ini.